Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton kedua, ya. Nah, untuk hukum Newton kedua berlaku sigma F sama dengan M kali A, ya. Jadi pada hukum Newton pertama kemarin kita lihat bahwa sigma F sama dengan 0, ya. Nah, jadi jumlah resultan gayanya sama dengan 0. Nah, kalau tidak sama dengan 0 maka sama dengan M kali A, ya. Jadi jumlah resultan gayanya digunakan untuk mempercepat benda. Nah, jadi gaya total pada suatu titik ini arahnya ya sama dengan arah percepatan itu, ya. Dan gaya dan percepatan ini dikaitkan dengan satu besaran M, yaitu massa benda, ya. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian gaya satuannya kilogram meter per sekon kuadrat atau disingkat Newton, itu aja. Oke. Secara matematis, hukum Newton kedua kita bisa tuliskan sebagai sigma F sama dengan M kali A, ya. Sigma F ini adalah resultan gaya, M ini adalah massa benda, A adalah percepatannya. Nah, yang perlu diketahui di sini bahwa gaya itu tidak menyebabkan benda bergerak, ya. Tapi gaya hanya merubah keadaan gerak benda saja, ya. Misalkan mengubah arahnya dari semula ke kanan diubah ke kiri, ya, itu bisa gaya. Atau besar kecepatannya berubah, bisa juga, ya. Tetapi gaya tidak menyebabkan benda tersebut bergerak. Contoh ilustrasinya ini, ada benda yang semula diam, kecepatannya 0 tentu kalau diam. Kemudian ditarik oleh gaya F, maka dia bergerak ke kanan, ya, gaya F-nya kanan. Nah, ini berarti setelah ada gaya maka ada perubahan besar kecepatan. Nah, atau arahnya juga, yang semula diam menjadi ke kanan. Nah, sampai di sini gaya F dihilangkan, ya Pak. Gaya F dihilangkan, dia masih bergerak ke kanan. Nah, ini artinya walaupun tanpa gaya, benda tersebut masih bisa bergerak. Ini merupakan bukti bahwa gaya tersebut tidak menyebabkan gerak benda. Dia hanya mengubah kecepatannya saja. Langkah penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan hukum Newton ya sama. Ada dua langkah. Yang pertama menggambar diagram benda bebas. Kemudian yang kedua terapkan hukum Newton pada sistem benda tersebut, ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan sigma F sama dengan M kali A. Yang dimaksud sigma F di sini adalah gaya-gaya yang sejajar dengan gerak benda saja. Gaya yang tegak lurus dengan gerak benda tidak usah diperhatikan, tidak masuk di situ. Yang dipilih hanya gaya yang sejajar dengan gerak benda saja. Kita perhatikan contoh berikut. Contoh, kita punya M1 dan M2 disusun dengan katrol seperti ini, ya. Bidangnya licin. M1 20 kg, M2 5 kg. Nah, pada saat dia bergerak, hitunglah besar percepatan dan tegangan talinya jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi langkah awalnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, pertama kita harus menggambar diagram benda bebas dulu, ya. Nah, untuk M1 ada W1 ke bawah, ada gaya normal M1 ke atas, gaya geseknya tidak ada karena licin. Kemudian ada gaya tali, nah, sudah. Untuk M2, W2, T, di sini tidak ada gaya gesek karena memang benda tidak bersentuhan dengan meja. Nah, kalau kita sudah gambar diagram benda bebasnya, nah, kita terapkan hukum Newtonnya. Sigma F sama dengan M kali A. Untuk ini, sigma F-nya gaya-gaya yang sejajar dengan
benda, yaitu ini arah bendanya ke bawah, gaya yang sejajar adalah W2 plus karena arahnya sama dengan W2. Kemudian T ini negatif karena dia melawan arah negatif. Nah, untuk benda M1 arahnya ke kanan, geraknya kanan, T1 nya juga kanan, jadi T nya ini plus. Untuk N1 dan W1 kita tidak pakai karena dia arahnya tegak lurus dengan arah gerak benda. Maka sigma F nya tinggal W2 min T plus T, ya. Min T plus T sama dengan M1 plus M2 kali A. Nah, min T plus T hilang, jadi W2 sama dengan M1 plus M2 kali A. Dimasukkan W2 nya 50, M1 nya 20, M2 nya 5 kali A. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung tegangan tali T, ya. Untuk menghitung tegangan tali kita bisa lihat M1 saja atau M2 saja. Misalkan kita lihat M1, ya, sigma F sama dengan M1 kali A, maka gaya-gaya yang bekerja yang sejajar dengan perpindahan benda ini hanya T saja nih, T saja. T sama dengan M1 kali A, ketemu 40 Newton. Bagaimana kalau kita lihat untuk M2, hasilnya apa sama? Ya harus sama nanti. Sigma F sama dengan M2 kali A. Ini W-nya searah jadi plus W2, T-nya negatif karena berlawanan arah sama dengan M2 kali A. Di sini T sama dengan W2 min M2 kali A, ketemu 40 Newton, sama, ya. Kita bisa mandang M1 saja hasilnya 40, atau kita bisa mandang dari M2 hasilnya juga 40 Newton, sama. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang hukum Newton kedua, ya. Jadi di sini gaya di sini dikaitkan dengan perubahan kecepatan, ya. Jadi gaya ini merupakan besaran vektor, ya, yang rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Ini besaran vektor mestinya, ya. Satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk hukum Newton ketiga, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.